ada kucing jadi-jadian. Tubuhnya seperti musang, wajahnya campuran kucing dan beruang. Tolong! Tolong! Kejar Waduh. dia! Kabur deh Nayanya. Palo, tolong dong. Jadi gini, kalau misalkan kita punya satwa peliharaan, harus bertanggung jawab. Kalau misalkan lepas kayak gini, harus kita tangkap. Soalnya kasihan kalau misalkan lepas, dia tidak terbiasa mencari makan sendiri, sehingga dia nggak akan bisa makan. Yuhu, teman, sekarang Otan mau membahas sobat yang lucu dan menggemaskan peliharaan Kak Alsyad. Yap, dia adalah si Binturong, Ano, dan Naya. Aku lagi ngajak main binturong Jawa nih, ada Naya dan Ano. Jadi pagi-pagi itu kita harus olahraga bareng sama mereka biar mereka ada aktivitas dan olahraga sehingga mengurangi kemungkinan obesitas. Dan ketika mereka olahraga, mereka tubuhnya akan lebih sehat lagi. Ayo, Naya kita main lari-lari yuk. Tidak hanya manusia, hewan pun juga butuh olahraga agar tetap sehat. Wow, jadi binturong itu sangat pandai memanjat seperti ini. Biasanya kalau di hutan atau di alamnya dia memanjat pohon ya. Nah ini Ano ini adalah binturong Jawa yang berusia 2 tahun kurang lebih. Jadi memasuki usia dewasa. Dan ini bobot tubuhnya kurang lebih mencapai 25 kilo loh, Otanders. Berat sekali dia ya. Aku coba gendong ya. Ano, coba gendong. Berat banget. Aku aja sampai gak kuat, Otanders. Ini berat banget. Untuk berat badannya Ano kurang lebih 25 kilo. Hebat banget. Lihat. Ano, kasihan tuh Kak Alsyad, sampai keberatan gendong kamu. Nah, Otanders, jadi ini adalah salah satu kegunaan dari ekor binturong. Dia bisa digunakan untuk menggelantung seperti ini. Lihat, luar biasa ya Otanders. Kuat banget. Karena binturong adalah hewan arboreal alias hidup di atas pohon, maka tempatnya pun harus disesuaikan. Seperti di sini, terdapat dahan-dahan pohon agar binturong tetap dapat bergelantungan dengan ekornya seperti di alam. Teman, saat kita traveling membawa binatang, kita juga harus memperhatikan tempat untuk membawanya. Tujuannya agar binatang tersebut tidak stres saat dalam perjalanan. Kali ini, Kak Alsyad akan membagikan sedikit tips ketika membawa binatang peliharaan saat perjalanan agar tetap nyaman dan tidak stres. Nah, Otanders, ada tips dari aku nih. Kalau misalkan buat Otanders yang mau bawa satwanya jalan-jalan, jangan lupa pakai kain seperti ini ya, biar ntar satwanya nggak stres di perjalanan. Oke? Cakep, Kak. Teman, gak cuma kucing atau anjing, tapi binturong juga bisa kita ajak jalan-jalan keluar. Tapi ingat ya, pastikan itu adalah binturong yang sudah jinak dan sudah menjadi peliharaan sejak kecil. Oh iya teman, saat jalan-jalan keluar, Binturong senang banget digendong seperti ini. Kedekatan seperti inilah yang disebut bonding. Binturong ini adalah hasil dari penangkaran resmi ya, jadi bukan dari tangkapan alam, sehingga bisa kita jadikan hewan peliharaan. Oh iya, kita coba tanya-tanya yuk, seberapa terkenal sih makhluk berbulu ini di kalangan warga? Dek mau tanya nih, kakak tahu nggak ini apa namanya? Nggak tahu. Wah, sepertinya adik ini nggak tahu siapa kamu nih. Ini apa ini, Dek? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Serigala. Masa kamu disangka serigala sih, Sob? Coba-coba, sekarang Otan mau tanya Mama aja deh. Halo Pak Bu, tahu nggak ini hewan apa? Oke. Nggak ada yang tahu? Coba tebak. Coba tebak. Musang. Iya betul. Musang apa Bu? Saking. Musang itu durian. Kurang tepat ya. Memang sih, binturong termasuk keluarga musang, tapi bukan musang king, melainkan binturong. Dalam bahasa Inggris, binturong disebut juga bear cat
alias beruang kucing, karena ciri-cirinya seperti perpaduan antara beruang dan kucing. Padahal ia sama sekali bukan keluarga beruang ataupun kucing, tapi justru termasuk dalam keluarga Viveridae yang lebih dekat dengan musang dan linsang. Wah, bayi-bayi ini lucu banget. Gemes pengen bawa pulang rasanya. Teman, ini adalah bayi-bayi binturong hasil dari upaya konservasi. Maklum saja, saat ini binturong dikategorikan sebagai hewan yang rentan. Populasinya di alam mulai menurun, bahkan berisiko tinggi mengalami kepunahan. Oleh karena itulah, di tempat penangkaran resmi ini, binturong dibudidayakan. Loli bobo, oh loli bobo. Kalau tidak bobo digigit binturong. Hush, usil banget sih kamu Sob. Jangan gangguin temannya lagi tidur gitu dong. Justru kamu harus ikut bobo siang. Maklum aja ya teman, binturong kan memang hewan nokturnal, alias hewan yang aktivitasnya di malam hari. Jadi kalau masih bayi dan masih siang begini mah, lebih pilih rebahan aja deh. Teman, ternyata ada fakta wow tentang si ibu dari bayi-bayi binturong ini loh. Siapa sangka kalau biasanya hewan dapat menunda kehamilannya, tapi si musang bongsor ini ternyata mampu menunda kelahiran anaknya. Kemampuan ini mereka gunakan untuk menemukan kondisi lingkungan serta waktu yang tepat saat melahirkan. Karena saat berada di hutan, anak-anak mereka sangat rentan menjadi buruan predator seperti harimau. Oh iya, bukan berarti para betina ini dapat menunda kelahirannya hingga berbulan-bulan ya teman, tapi hanya beberapa hari saja, sampai ia benar-benar aman. Wah, kalau ini terjadi sama para ibu-ibu, pasti udah gak tahan tuh nahan kontraksinya. Benar-benar TOPBGT kamu Sob. Nah, ini dia nih yang tadi bobo siang. Habis bangun tidur bukannya mandi dan tolong ibu, kok malah nyusu? Karena keramahannya binturong dengan manusia, anak kecil seperti Stefani ini juga ikutan gemes teman. Meski termasuk hewan yang dilindungi, tapi binturong dapat dipelihara jika memiliki sertifikat dan hasil dari penangkaran resmi juga nih. Nah, kebetulan bayi binturong Kak Icung yang baru akan di-tagging. Wah, apa tuh ya? Yuk, kita ikut yuk. Ini dia nih yang mau di-tagging. Sebelum didaftarkan ke BKSDA, proses pertama yang dilakukan adalah tagging atau pemasangan chip. Jika microchip sudah terpasang, alat chip reader ini bisa mendeteksi nomor seri yang terpasang pada tubuh binturong. Widih, kecil-kecil udah punya KTP dong, mantul. Eits, belum cukup sampai di sini teman, masih ada langkah terakhir. Step terakhir agar binturong aman untuk dipelihara, ya jelas dong harus punya sertifikat resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kak Ijung udah siap nih bawa berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan binturong kesayangan. Pihak BKSDA akan kembali memeriksa chip yang sudah terpasang. Selain punya nomor seri, kamu juga akan diberi nama Sob. Jadi jangan coba-coba ya pelihara satwa ilegal, kalau keciduk urusannya sama polisi loh. Ih, serem. Kabur! Kok ikutan kabur sama anak-anak ini ya? Nggak cuma si binturong aja nih yang suka dekat dengan manusia. Ada juga sobat yang suka nyeruduk tapi hobinya nempel terus sama pemiliknya. Siapa ya kira-kira? Ya ampun, ternyata anak-anak ini heboh karena melihat Rinjani si domba Garut ini teman. Itu loh, domba viral yang bonding banget sama Karika pemiliknya.
Karika memang sering mengajak Rinjani berjalan-jalan keluar rumah teman. Nah, tujuan mereka kali ini adalah alun-alun Garut. Selain healing, jalan-jalan juga bertujuan untuk mengasah mental Rinjani. Rinjani sering sekali ikut adu ketangkasan teman. Oleh karena itulah, ia harus terbiasa dengan keramaian seperti ini. Tuh lihat kan, ternyata mentalnya sudah terbentuk. Tak peduli ramai atau sepi, ia siap untuk menyerang. Tapi kalian tahu nggak siapa yang menjadi target si Rinjani? Yaps, siapa lagi kalau bukan Omen, alias Om Kameramen. Lihat tuh, beberapa kali Rinjani coba menyerang Om Kameramen. Teman, persahabatan mereka sudah terjalin sejak Rinjani masih kecil. Jadi kemanapun Karika pergi, pasti deh si Rinjani minta ikut. Domba mampu mengingat orang yang berada di sekitarnya, terlebih orang tersebut yang merawatnya sejak kecil. Sobat Otan ini pada dasarnya adalah hewan yang berkelompok teman. Mereka akan tidak nyaman ketika terpisah dari kawanannya. Oleh karena itulah, Rinjani dan Karika tidak bisa dipisahkan, bagai bumi dan bulan. Hebatnya lagi, Rinjani ketika berjalan-jalan keluar tidak dituntun menggunakan tali. Kermaks, keren maksimal. Lain si Rinjani, lain juga si Joni teman. Joni adalah hewan kesayangan Pak Mulyana. Joni juga termasuk si domba ajaib loh. Lihat saja tingkahnya yang sedang mengikuti Pak Mul pergi ke kantor. Apa? Otan nggak salah lihat nih. Joni ikut Pak Mul ke kantor. Ya ampun John, bukannya kumpul sama teman-teman kamu, ini malah ikut ngantor. Aduh. Hampir setiap hari si Joni sering ikut Pak Mul bekerja. Lihat saja tuh, sampai-sampai saat Pak Mul absen, si Joni tetap setia mendampingi. Cakep. Kegiatan rutin Pak Mul dan Joni selanjutnya adalah rapat pagi teman. Joni sudah sangat terkenal di kalangan teman-teman kantor Pak Mul. Mereka sama sekali tidak risih dengan kehadiran Joni. Saat rapat, Joni biasanya tetap tenang berada di dekat Pak Mul. Joni juga tidak risih terhadap teman-teman Pak Mul. Malah terkadang berinteraksi dengan salah satunya. Keren kamu John, kecil-kecil sudah bisa ikutan rapat bareng bos. Tidak hanya sedang bekerja saja teman, Joni juga terus mengikuti Pak Mul kapan dan di mana saja. Walau Pak Mul ke toilet sekalipun, Sobat Otan ini tetap mau ikut. Weleh. Kalau ke toilet sih kamu nggak usah ikut ya John, tunggu di luar saja. Ya ampun, cuma ditinggal ke toilet aja kamu udah berisik banget sih John. Layaknya anak domba kehilangan induknya, Sobat Otan ini juga merasa kehilangan ketika Pak Mul tidak ada. Bahkan Joni mengelilingi kantor untuk mencari Pak Mul. Sampai segitunya kamu sob. Woi, Pak Mul mau kemana nih? Tumben banget si Joni nggak ikut. Apa jangan-jangan si Joni masih tidur ya Paman? Paman, itu tasnya ketinggalan. Pasti Paman lupa nih karena terburu-buru. Loh, itu ada si Joni. Sepertinya Joni sudah siap menerima tugas mengantarkan tas Paman yang tertinggal. Ayo John, kejar Pak Mul. Nanti keburu jauh. Domba merupakan salah satu hewan yang memiliki ingatan yang kuat teman. Joni sudah terbiasa lewat di jalan dekat rumah Pak Mul, sehingga ia sudah hafal betul seluk-beluknya. Paman, itu ada Joni yang mengantarkan tas Paman yang ketinggalan. Syukurlah Paman belum terlalu jauh. Mission completed John. Cakep.
Kali ini, Paman mau ke pasar untuk membeli buah-buahan, teman. Joni dan Pak Mul memang terbiasa naik transportasi umum, alias angkot untuk jalan-jalan. Di dalam angkot, Joni terlihat sangat tenang, teman. Ia sama sekali tidak terganggu dengan penuh sesaknya penumpang. Sesampainya di pasar, Joni tetap mengikuti langkah Paman, teman. Ia berjalan di belakang Pak Mul tanpa menggunakan tali. Sebenarnya Joni sudah beberapa kali ikut ke pasar menemani Pak Mul berbelanja. Itulah mengapa Joni nampak sudah terbiasa dengan suasana pasar yang ramai. Waduh, John, ternyata kamu terkenal juga ya di pasar. Kalah tenar Otan sama kamu, Sob. Saat Pak Mul memilah-milih buah, Joni tetap tenang menemani Pak Mul. Cakep. Di sini Joni kembali jadi primadona layaknya artis. Banyak yang terheran-heran, mengapa domba bisa sedekat ini dengan pemiliknya. Keren deh kamu, John. Memang tidak ada duanya buat Pak Mul. Cakep. Wah, apa itu? Jangan-jangan anaconda, Kak. Cakar sama taring.